Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Kita lanjutkan untuk pembahasan kali ini, yaitu sudah menginjak ke pembahasan bab kedua atau pembagian ilmu yang kedua di dalam ilmu balaghah, yaitu ilmu bayan. Ya, yang pertama sudah kita selesaikan tentang ilmu ma'ani, ya. Ilmu ma'ani juga banyak macamnya kemarin, lalu sekarang ilmu bayan. Ilmu bayan di sini juga ada wafihi arba'atu abwabin, ya, ada 4 bab. Yaitu yang pertama al-babul awal tashbih, ya, yaitu bab pertama adalah tashbih. Lalu al-babul tsani majaz mursal, al-babul tsalits isti'arah, dan bab ke rabi' atau keempat adalah al-kinayah. Ya, nanti kita akan membahas semua 4 bab ini. Lalu berikutnya, secara bahasa ilmu bayan adalah al-idah, ya, atau maknanya memperjelas. Ya, adapun secara istilah ilmu bayan adalah ilmu tentang cara menyampaikan satu makna ucapan dengan beragam cara yang berbeda kejelasannya. Ya, jadi kita ingin mengungkapkan misalnya dalam hal tashbih, ya, misalnya tadi misalnya Ibnu Abbas seperti laut, seperti lautan, ya, dalam hal ilmu. Maka ini cara menyampaikan ungkapan ini, ya, yaitu ingin mengungkapkan bahwa Ibnu Abbas itu sangat pintar dalam hal ilmu agama, lalu kita mengungkapkannya dengan tashbih, yaitu dengan penyerupaan, misalnya Ibnu Abbas kal bahri, gitu. Ibnu Abbas seperti lautan, gitu, ya. Nah, itu adalah salah satu contoh ilmu bayan. Ya, cara menyampaikan satu makna ucapan dengan beragam cara yang berbeda kejelasannya. Ya, yang pertama adalah yang akan kita bahas adalah tashbih, ya. Al-babul awal at-tashbih wa fihi salah satu dhawabit, ya. Ada 3 dhawabit di sini. Nah, kita silakan kalau yang sudah bisa bahasa Arab bisa baca sendiri, ya, yang ada di PDF ini. Kita langsung ke dhawabit awal, ya, untuk mempersingkat, yaitu at-tashbih huwa aqdu mumathilah, ya, baina syai'ain. Ya, di situ artinya adalah ya, tashbih adalah huwa aqdu mumathilah baina syai'ain, yaitu membuat perumpamaan, ya, antara 2 perkara au aksar atau lebih, ya. Membuat perumpamaan, ya, mumathilah itu perumpamaan, ya. Lalu liishtirakiha, ya, liishtirakihima fi sifah, ya, karena mereka berserikat, ya, ishtirak berserikat fi sifat dalam satu sifat, ya, au aksar atau lebih dari satu sifat, biadatin bainahuma, ya, dengan alat-alat perumpamaan, ya. Alat perumpamaan nanti dibahas di bawah, ada berbentuk huruf, ya, ada berbentuk isim, ya, ada juga berbentuk fiil, ya. Nanti dibahas, ya. Jadi dengan alat-alat perumpamaan. Nah, contohnya di sini Ibnu Abbas mithlul bahri fil ilmi, ya. Ibnu Abbas seperti lautan di dalam ilmu, ya, dalam hal ilmu. Anta tushbihul asad syaja'atan, ya. Ya, kamu seperti asad, ya, atau kamu menyerupai asad, singa, dalam hal apa? Syaja'atan, ya, dalam hal keberanian. Atau wajuhuka kal badri, ya, min haitsul jamalu, ya. Jadi wajahmu seperti rembulan dari sisi jamal, dari sisi kecantikannya, misalnya, ya. Ya, kalau badri itu purnama, ya. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk tashbih, yaitu dengan
tadi alat tasbihnya, yaitu misalnya di sini mislu ya, mislu, lalu tushbihu, lalu kal badri berarti kafnya ya, itu alat-alatnya. Nah, lalu di sini ad-dhabit tsani arkanuhu arba'ah ya. Jadi dalam tasbih harus punya 4 rukun ini ya, yaitu musyabbah. Musyabbah itu artinya yang diumpamakan. Misalnya di sini Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas mislul bahri fil ilmi, berarti musyabbahnya adalah Ibnu Abbas. Lalu musyabbabihnya adalah atau yang diumpamakan dengannya adalah al-bahri di situ, yaitu lautnya ya, itu musyabbabih yang diumpamakan dengannya gitu ya. Arti dari musyabbabih adalah yang diumpamakan dengannya, yaitu mengumpamakan laut di situ ya. Lalu ada tuh tasbihnya adalah mislu di situ ya, mislu atau semisal gitu artinya kan. Ada tuh tasbih di sini, mislu itu dia isim ya, bukan huruf, bukan juga fiil ya, tapi dia mislu itu adalah isim. Lalu yang rukun keempat adalah wajhus syabah ya. Wajhus syabah itu adalah sisi kemiripannya apa ya, di situ fil ilmi ya. Ibnu Abbas mithlul bahri fil ilmi ya. Jadi kemiripan dengan laut itu dalam hal apa? Fil ilmi, dalam hal ilmunya ya, sangat luas. Laut kan luas ya, otomatis ilmunya itu luas gitu. Ini yang dimaksud wajhus syabah ya, dari sisi kemiripannya. Ya, kita lanjutkan. Di sini ada tuh tasbih ya, alat-alat tasbih. Di sini ada huruf, ada asma'ut tasbih ya, yaitu isim-isim tasbih. Ada juga af'alut tasbih atau fiil tasbih, alat tasbih berbentuk fiil. Kita lihat di sini huruf tasbih, ada kaf, ada ka'anna ya. Kaf dengan ka'anna itu lebih kuat dengan ka'anna ya dalam mentasbihkan. Karena di situ ka'anna, di situ ada alasannya adalah karena li'annaha murakkabatun minal kaf wa anna. Ya, itu yang membuat tasbih ka'anna itu ablagh atau lebih bagus atau lebih baligh atau lebih mubalaghoh daripada yang hanya dengan kaf saja gitu ya. Lalu asma'ut tasbih, di situ ada mithlu, ada mathilu, ada mathilun ya, ada syibahun, ada syabih, ada nadhir ya, wa nahwuha, dan lain-lain ya. Atau dan semisalnya. Lalu af'alut tasbih ya, jadi tasbih dalam bentuk fiil. Contohnya di sini adalah yushbihu, yushabihu, yumathilu, yunadhiru ya, lalu yuhaki, yudhari ya. Ini adalah alat tasbih yang berbentuk fiil ya. Jadi mungkin selama ini kita tahunya hanya huruf ya, hanya alat tasbih itu kal qamar gitu kan, atau kal bahri pakai ka biasanya ya kalau di buku-buku nahwu dasar ya. Tapi di sini ada kaf, ada ka'anna, malah ada yang berbentuk isim ya, ada yang berbentuk fiil gitu. Ini adalah macam alat-alat tasbihnya. Lalu berikutnya contohnya di sini kita lihat anta tushbihul asad syaja'atan ya. Kamu seperti singa dalam hal keberanian ya. Maka musyabbahnya di sini dijelaskan, musyabbahnya adalah anta, karena tadi musyabbah adalah yang diumpamakan. Lalu musyabbabihnya adalah asad, singa, karena yang diumpamakan dengannya ya. Lalu ada tuh tasbihnya adalah di sini tushbihu, yaitu berbentuk fiil ya. Tushbihu itu fiil. Lalu wajah syabahnya adalah, atau wajuhu tasbihnya adalah syaja'atan ya. Kemiripannya dalam hal apa? Dalam hal keberanian atau syaja'atan. Ya, ini adalah cara menentukan 4 rukun tasbih tadi ya. Lalu berikutnya kita nggak bahas latihannya, nggak usah ya, biar cepat.
Lalu kita ke pembahasan contoh di sini ya, contoh rukun-rukun tasbih di situ, atau contoh tasbih langsung aja ya, biar cepat. Di antara tujuan tasbih ya, di antara tujuan tasbih adalah menjelaskan karakter ya, menjelaskan karakter, atau misalnya karakter keberanian seperti singa tadi gitu kan. Lalu menegaskan karakter ya, kalau dengan tasbih biasanya akan lebih tegas ya, akan lebih hiperbola atau lebih jelas gitu ya. Lalu untuk memperindah ya, untuk memperindah kata-kata kita gitu kan, misalnya tadi Ibnu Abbas Kalbahri ya. Jadi akan kalimat kita lebih indah ya dengan kalimat balaghah ini, dengan tasbih. Lalu berikutnya adobit tsalits asyharu anwa'ihi arba'ah ya. Jadi macam tasbih itu banyak, dan yang asyhar atau yang paling terkenal adalah 4 ini, yaitu tasbih mursal, tasbih muakkad, lalu tasbih mufassal, dan yang keempat tasbih tamtsil ya. Lalu kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah tasbih mursal. Tasbih mursal adalah tasbih yang disebutkan adat tasbihnya atau alat tasbihnya disebutkan. Contohnya di sini Ibnu Abbas mithlul bahri fil ilmi. Mana alat tasbih disebutkan tadi ya, yaitu mithlu di sini ya. Itu maksud dari macam tasbih yang pertama, yaitu tasbih mursal, alat tasbihnya disebutkan. Atau anta tushbihul, tushbihu itu disebutkan tushbihu. Atau di sini contohnya contohnya alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ya. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah merumpamakan kalimatan thayyibatan ya, kasyajaratin thayyibatin. Di situ ada kasyajaratin. Itu adalah tasbih mursal di sini karena kasyajaratin kafnya disebutkan. Ya, adapun di sini kalau di dalam Al-Qur'an biasanya wajah syabahnya nggak disebutkan ya. Tapi untuk ayat ini ya wajah syabahnya disebutkan, yaitu wajahnya sabat di situ atau sabitun ya. Sabitun adalah sebagai wajhus syabah di situ. Lalu alat tasbihnya adalah kaf di situ, al-kaf ya, kasyajaratin. Lalu Allahu di ayat berikutnya ayat 35 di situ Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi ya, permisalan nurihi cahayanya adalah kamishkatin fiha misbah ya. Kamishkatin, di situ ada tasbih, yaitu alat tasbihnya kaf di situ disebutkan ya, bisa dilihat artinya sendiri di Al-Qur'an ya, di searching Google gampang. Ya, lalu macam tasbih berikutnya adalah tasbih muakkad ya, tasbih muakkad. Tasbih muakkad adalah tasbih yang tidak disebutkan adat tasbihnya. Ibnu Abbas bahrun fil ilmi ya. Ibnu Abbas bahrun fil ilmi. Di situ kalau tadi yang atas itu kal bahri ya, atau mithlul bahri ya. Di sini tanpa alat tasbih. Contohnya di Al-Qur'an, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya, di situ dan kamu melihat jibal, gunung-gunung, tahsabuha jamidatan ya. Ya, di sini saya tambahkan artinya ya. Wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunallahi alladzi atqana kulla syai'. Ya, di situ dan engkau akan melihat gunung-gunung ya. Jibal ya, gunung-gunung yang engkau kira tetap di tempatnya, tahsabuha kamu kira jamidatan tetap di tempatnya, wa hiya tamurru marras sahab. Padahal ia berjalan seperti
awan berjalan, ya. Tamurru, dan dia tamurru marros sahab, ya. Seperti berjalannya sahab, ya, seperti berjalannya awan, gitu. Otomatis di sini alat tasbihnya tidak disebutkan, tapi langsung tamurru marros sahab, ya, berjalan seperti jalannya sahab, awan. Ini adalah contoh untuk yang tasbih muakkad, ya, tidak disebutkan alat tasbihnya. Lalu berikutnya tasbih mufassal, ya. Tasbih mufassal yaitu tasbih yang disebutkan wajah tasbihnya. Wajah tasbihnya adalah permisalannya apa, ya, sisi kemiripannya apa, itu wajah tasbih. Contohnya di sini ana kalma'i in rodi itu sifaan, ya, sofaan. Nah, di situ adalah aku seperti air, ya, jika aku ridho, jika aku telah ridho, itu ya, sofaan di situ adalah dalam hal kejernihannya, ya. Aku seperti air yang jika aku sedang ridho atau telah ridho, itu sofaan, ya, dalam hal kejernihannya, ya, jernihnya seperti air kalau lagi ridho. Wa idza masahitu, dan ketika aku sahitu, marah, kuntu lahiban, ya, kuntu lahiban. Ya, kuntu lahiban di situ adalah kalau aku lagi marah itu seperti lahiban, ya, seperti seperti api, ya, dalam hal lahiban seperti api, gitu, ya. Ya, atau sirna fil lail bahimin, ya, sirna fil lailin bahimin. Aku berjalan di malam yang gelap, ka'annahul bahru, ya, seperti bahar, seperti laut yang zolaman dalam hal kegelapan, dan irhaban dalam hal takut, ya. Ya, jadi ini adalah tasbih mufassal, yaitu wajah tasbihnya di situ ada sofaan, ya, dalam hal kejernihan, lalu dalam hal lahiban tadi, ya, marahnya, lalu dalam hal zolaman dan irhaban, berjalannya itu seperti malam di tengah malam yang kemiripannya itu dalam hal gelap dan irhab, takut, gitu, ya. Nah, itu adalah tasbih mufassal. Lalu berikutnya adalah tasbih mujmal, tasbih yang tidak disebutkan wajah tasbihnya. Ya, tasbih mujmal, diulang lagi, ya. Jadi tasbih yang tidak disebutkan wajah tasbihnya. Contohnya Ibnu Abbas, ya, mithlul bahari, ya, mithlul bahari berarti di situ sebagai khobar, ya, permisalannya itu di dalam khobarnya, mithlul khobar. Ibnu Abbas itu seperti laut. Nah, ini namanya tasbih mujmal. Tentu tasbih mujmal itu lebih kuat, ya, lebih balik atau lebih mubalaghah atau lebih hiperbola daripada yang tasbih mufassal, yang tasbihnya yang disebutkan wajah tasbihnya, karena di situ tidak disebutkan alat tasbihnya juga tidak disebutkan, wajah tasbihnya alat tasbih disebutkan mislul bahri, ya, di situ, tapi tidak disebutkan wajah tasbihnya, kemiripannya apa, ya. Ibnu Abbas seperti laut. Ya, ini dalam hal kekuatannya itu mujmal itu lebih kuat dari yang mufassal. Ya, lalu berikutnya adalah tasbih balik. Ya, ini ada macam berikutnya, ya, tasbih yang tidak disebutkan
alat tashbih dan wajah tashbihnya. Contohnya Ibnu Abbas bahrun. Langsung ya. Ibnu Abbas itu lautan. Ya, ini tentunya lebih balik lagi, makanya disebut tashbih balik ya, mubalaghah, lebih hiperbola, lebih kuat karena langsung menyebutkan tanpa ada kata menyerupai. Kalau menyerupai kan berarti belum mirip banget. Tapi kalau Ibnu Abbas itu lautan. Itu benar-benar sangat pintar gitu ya. Atau anta asad ya. Ya, kamu itu singa. Ya, tentu kan dalam hal kalimat lebih ini lagi ya, lebih hiperbola. Ya, ini fungsi dalam ilmu balaghah ya. Jadi ada namanya tashbih balik. Lalu tashbih maqlub. Tashbih yang dibalik musyabah dengan musyababihnya. Ya, di sini al-bahru mithlu Ibni Abbas ya. Laut itu seperti Ibnu Abbas. Ya, ini membalikkan yang harusnya di depan di belakang ya, bisa ya. Al-asad yushbihuka, ya singa itu sepertimu. Menyerupai kamu gitu ya. Bisa ya, namanya tashbih maqlub. Atau al-qamar kawajihika. Ya, bulan itu seperti wajahmu. Ini untuk gombalan ya, gombalan suami ke istrinya misalnya ya. Ya, al-qamar kawajihiki berarti ya, karena ki itu kalau gombalan suami ke istrinya. Lalu tashbih tamsil ya, tashbih tamsil adalah tashbih yang wajhu syabahnya kompleks. Maksudnya adalah sisi kemiripannya itu banyak. Misalnya misalnya di dalam Al-Quran adalah mentamsilkan atau mentashbihkan, menyerupakan penyerupaan orang-orang munafik ya di sini. Masaluhum kamathilil ladzis tawqada nara falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Itu kan kompleks ya, kemiripan, sisi kemiripan untuk orang munafik itu sangat kompleks. Jadi makanya di sini namanya tashbih tamsil. Ya, sangat banyak kemiripannya yang bisa dimirip-miripkan ke orang munafik, karena orang munafik itu bermacam-macam gayanya atau kompleks gitulah ya munafiknya. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya untuk pembahasan tashbih. Semoga bisa dipahami ya. Kita tutup. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Jazakumullahu khairan atas semuanya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.